Oke, seperti janji saya minggu lalu, ada yang mau merisam apa yang akan kita pelajari minggu ini? Ingin jawab, Bu. Siapa ya? Oh, silakan deh ya. TM kali ini kita belajar tentang probabilitas, Bu. Jadi probabilitas itu peluang kemungkinan terjadinya sesuatu hal, dan itu range-nya antara 0 sampai 1. Kalau 0 itu dia tidak mungkin terjadi, kalau 1 itu pasti terjadi. Habis itu kita juga belajar tentang pendekatan dalam peluang, terus aturan-aturan dalam peluang kayak aturan penjumlahan perkalian. Habis itu belajar juga tentang faktorial, terus permutasi sama kombinasi, Bu. Ya. Kalau permutasi itu dia memperhatikan urutan, kalau kombinasi nggak memperhatikan urutan. Mungkin seperti itu, Bu. Suara saya sudah terdengar lagi? Sudah, Bu. Oke, sorry Dea, tadi sinyalnya sempat keputus. Bisa tolong dilanjutkan, tadi baru sampai faktorial. Oh ya, selain faktorial ada permutasi sama kombinasi. Nah, bedanya permutasi sama kombinasi, kalau permutasi itu memperhatikan urutan, kalau kombinasi nggak memperhatikan urutan. Udah mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Dea. Ada yang mau menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Dea? Ada yang mau menambahkan? Ada? Ada nggak? Cukup. Oh, oke, sebentar. Ini Ronvika baru datang. Oke, sebentar, saya absen dulu ya. Bu, Ya. izin Bu, tadi wifi-nya mati, baru beli paket data Bu. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih sudah datang, Vika. Saya absen dulu. Oke, ada yang mau menambahkan dari Dea tadi? Oke, saya rasa ada lagi? Izin menambahkan, Bu. Ya, silakan Dwi. Mau menambahkan bagian yang peluang tadi bisa menghitung 2 peluang atau compound event. Jadi dia peluang dari, misal ada A dan B, jadi dia peluangnya peluang antara peluang kejadian dari A dan B. Terus ada juga disjoint. Disjoint itu ketika A dan B tidak bisa terjadi secara bersamaan. Terus ada complementary event, itu bila kita menghitung kejadian dari A, peluang kejadian dari A, complementary event itu berarti yang tidak termasuk ke dalam peluang itu. Oke, ada lagi? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Dwi. Ada lagi, satu lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Oke, kalau tidak ada yang mau menambahkan, saya anggap cukup. Nanti Dea dan Dwi punya kesempatan untuk tidak
mengirimkan tugas minggu ini, tapi tolong kalau tidak mengirimkan tugas nanti info ke saya ya, biar nilainya tetap ada. Takutnya ke skip karena saya lupa. Boleh hubungi saya lewat Japri atau lewat Viana, gitu ya. Oke, baiklah saya akan mulai pelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang probabilitas seperti yang sudah disampaikan oleh Dea dan Dwi tadi. Kita akan belajar tentang probabilitas atau peluang. Kita juga akan belajar tentang hukum-hukum penambahan, kemudian perkalian dasar, kemudian complement dan conditional probability. Kemudian kita nanti akan juga belajar tentang simulasi, tentang permutasi, kombinasi, dan perbedaannya. Oke, nah kita sudah review tadi, jadi ini di skip dulu. Mungkin ini sekedar menambahkan saja, mungkin sudah banyak yang tahu. Hukum dasar inferensial statistik yang sering dipergunakan dalam peluang itu adalah rare event rule. Maksudnya adalah ketika kita melakukan penghitungan dari probabilitas suatu kejadian, maka dibuatlah suatu aturan yang namanya rare event rule yang menyatakan bahwa jika sebuah asumsi dibuat dan probabilitas peristiwa kemungkinan teramati sangat kecil, maka kemungkinan besar asumsi yang kita gunakan tersebut adalah salah. Maksudnya gini, ketika kita meneliti sesuatu menggunakan asumsi tersebut, kita berharap bahwa yang kita teliti itu sampelnya misalnya terdiri dari banyak orang Jawa misalnya. Tetapi ternyata setelah kita meneliti populasi tersebut, orang Jawanya itu kurang dari 5% atau sangat sedikit sekali. Maka asumsi awal yang kita gunakan bahwa sampel kita itu isinya orang Jawa atau mayoritas orang Jawa sepertinya salah. Jadi asumsi yang mendasari penelitian kita di awal itu salah karena probabilitas untuk kejadian atau menemukan peristiwa seperti itu sangat kecil. Nah, saya akan itu sekilas tentang rare event rule. Sekarang saya akan mulai dengan konsep dasar dari probabilitas atau peluang. Nah, di pelajaran kali ini kita akan belajar apa sih peluang dan bagaimana menginterpretasikan peluang tersebut. Kita kenal dengan adanya event, kemudian simple event, kemudian ada sample space. Event itu adalah sekumpulan hasil atau outcome dari peristiwa-peristiwa yang akan kita teliti. Sedangkan simple event adalah outcome yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Misalnya, saya berikan contoh. Kita punya sebuah kotak. Di kotak itu ada benda-benda yang berbentuk segitiga, berbentuk lingkaran, dan berbentuk kotak. Nah, kemudian lingkaran tersebut ada yang berwarna merah, kuning, hijau. Begitu juga dengan yang bentuk segitiga dan bentuk persegi. Event di sini adalah contohnya peluang terambilnya benda berbentuk bulat atau peluang terambilnya benda berbentuk segitiga atau peluang terambilnya benda berwarna hijau. Nah, kemudian untuk yang simple event ini lebih rinci daripada event. Misalnya, peluang terambilnya benda segitiga berwarna hijau seperti itu. Nah, kalau sample space itu adalah semua kemungkinan terjadinya titik-titik simple event di dalam suatu observasi. Jadi semua kemungkinan itu namanya sample space.
Kemudian ketika kita belajar tentang probabilitas atau peluang, kita akan menggunakan notasi-notasi seperti ini. P itu melambangkan peluang, sedangkan ABC itu melambangkan event apa yang dimaksud. Jadi sehingga ketika ada notasi P dalam kurung A, itu akan menjelaskan tentang probabilitas terjadinya event A, seperti itu. Nah, ketika kita menghitung probability, ada 3 cara yang biasa dipergunakan. Cara atau rule pertama namanya relative frequency approximation of probability. Ini ketika kita dulu belajar di tabel distribusi frekuensi tentang relatif frekuensi, hal yang sama juga digunakan pada rule 1 ini. Ketika peluang terjadinya event A dihitung menggunakan rule 1, maka formula atau rumusannya menjadi jumlah terjadinya kejadian A dibagi dengan jumlah seluruh kejadian yang dilakukan berulang. Misalnya, contohnya seperti ini. Ketika kita melemparkan 10 kali koin, muncul 5 kali koin kepala. Kan kalau koin biasanya ada kepala, ada ekornya, ada tampak muka, tampak depan, atau kalau bahasa Inggrisnya, istilah Inggrisnya itu head and tails. Kalau kita bisa bilang angka atau gambar, kalau di bahasa Indonesianya angka atau gambar. Nah, ketika kita melemparkan koin itu 10 kali, ternyata angka itu muncul 5 kali, maka peluang munculnya angka, kalau kita cuma menggunakan 10 kali pelemparan, peluang munculnya angka adalah 5/10. 5 adalah jumlah munculnya angka, 10 itu total ulangan kejadian yang dilakukan. Kemudian rule kedua, rule ini berlaku apabila semua kejadian mempunyai peluang yang sama untuk muncul. Jadi kita mengasumsikan bahwa ada n different simple events, ada sejumlah n, kemudian di mana setiap eventsnya itu mempunyai peluang yang sama untuk muncul. Sehingga event A ini peluangnya adalah kejadian event A dibagi dengan total peluangnya. Misalnya gini, kasus yang paling sering dipakai adalah kasus pelemparan koin tadi, karena sisinya cuma 2 dan tidak dan atas bawah atau angka gambar itu beratnya sama, jadi relatif dia probabilitasnya sama. Kalau di koin itu 1/2. Atau contoh lain yang sering juga dipergunakan adalah ketika kita melempar dadu. Saat melempar dadu, kan kalau mata dadu normal itu isinya 1 sampai 6. Mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, mata 6. Pada dadu yang seimbang, semua mata ini mempunyai peluang yang sama untuk muncul. 1 dibagi 6. 1 itu misalnya peluang munculnya mata 1. Dia kan cuma ada 1 sisi yang punya mata 1. Kemudian ada total dari eventnya itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka peluang munculnya angka 1 adalah 1/6. Begitu juga dengan angka-angka lainnya, seperti itu. Nah, cara yang ketiga adalah menggunakan subjective probability. Subjective probability ini probabilitas kejadian suatu event, misalnya anggap saja event A ini didasarkan bukan dari jumlah pelemparan atau bukan dari jumlah sampel event yang punya peluang yang sama untuk muncul, tetapi didasarkan pada banyaknya pada peluang di kejadian-kejadian sebelumnya. Misalnya pada saat imunisasi itu belum menyebar ke seluruh dunia, jika seorang anak itu terkena cacar, maka peluang meninggalnya itu bisa lebih dari 50%. Nah, dari mana angka 50% ini diambil? Angka 50% ini diambil berdasarkan
kejadian sebelum-sebelumnya. Nah, siapa yang berhak menentukan subjektivitas probability berdasarkan unsur subjektivitas ini? Tentu saja tidak semua orang. Yang berhak menentukan probabilitas secara subjektif adalah orang yang mempunyai kompetensi dan profesionalitas di bidang tersebut saja. Jadi tidak sembarangan orang bisa menggunakan metode subjektif probability. Kemudian selanjutnya ketika kita belajar tentang peluang nanti, kita akan mengenal hukum law of large number. Maka hukum law of large number ini menyatakan ketika sebuah prosedur atau sebuah kejadian itu dilakukan berulang kali sampai mendekati perulangan yang sangat banyak, maka peluang frekuensi relatifnya itu akan mendekati kejadian yang sebenarnya. Misalnya seperti ini. Ketika kita cuman melempar koin 5 kali. 5 kali itu kan bukan jumlah percobaan yang banyak. Ternyata 2 kali muncul gambar, 3 kali muncul angka. Padahal si berat koin atas bawahnya itu sama. Tetapi ketika pelemparan koin ini dilakukan 100, 200, atau 300 kali, maka akan didapat frekuensi relatif bahwa angka akan muncul, peluang angka itu setengah, peluang gambar itu setengah. Jadi probabilitas munculnya angka dan gambar itu akan makin mendekati ke probabilitas sebenarnya, bukan cuma dari sampel yang kecil. Sehingga ketika kita mengambil sampel dalam statistik apapun, itu kita berharap kejadian itu dilakukan berulang-ulang sehingga bisa ditarik probabilitasnya mendekati probabilitas yang sebenarnya terjadi, seperti itu. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Dea tadi, probabilitas itu kisaran nilainya antara 0 sampai 1. Bila suatu kejadian mempunyai probabilitas 0, maka itu mencerminkan kejadian itu tidak mungkin terjadi. Sedangkan apabila probabilitasnya itu 1, maka kejadian itu akan pasti terjadi. Tidak ada kemungkinan untuk meleset seperti itu. Tetapi pada kebanyakan event, nilainya itu tidak persis di 0 atau tidak persis di 1, tetapi ada di antaranya. Jadi bukan benar-benar tidak mungkin terjadi atau bukan benar-benar pasti terjadi, tapi lebih banyak kejadian di dunia ini yang berada di tengah-tengahnya, tidak ekstrem kanan ataupun tidak ekstrem kiri. Ini gambarannya. Ketika peluangnya itu di bawah 50%, itu kita bisa bilang, oh cenderung tidak terjadi, cenderung, ada kata cenderung. Kemudian bila probabilitasnya di atas 50%, maka kita bisa bilang, oh itu biasanya lebih cenderung terjadi seperti itu. Ini kita kenal dengan complementary event. Komplement itu artinya melengkapi. Artinya ketika terjadi suatu kejadian A, maka komplemennya itu atau kejadian yang bukan A digambarkan dengan A bar di atasnya. Itu namanya kejadian komplement. A bar atau complement of A itu terdiri dari semua outcome di mana kejadian A tidak terjadi. Nah, saya mau tanya, bila misalnya contohnya tadi, di suatu keranjang saya mempunyai 10, tolong dicatat ya nanti biar contoh selanjutnya lebih gampang. Saya mempunyai sebuah keranjang. Di dalam keranjang ini terdiri dari 10 benda berbentuk lingkaran, kemudian 5 benda berbentuk segitiga, dan 15 benda berbentuk segi empat. 10 lingkaran,
5 segi 3, dan 15 segi 4. Saya mau bertanya dulu. Berapa sih peluang terambilnya benda berbentuk segitiga? Saya random atau ada yang mau sukarelawan? Saya, Bu. Siapa? Jidan. Oke, silakan Jidan. Peluang terambilnya benda berbentuk segitiga soalnya diambil dari event A itu ada 5, terus jumlahnya, terus total ruang sampelnya 30, berarti 1/6. Oke, nah 1/6. Terima kasih Jidan. Tadi peluang terambilnya A atau PA itu sama dengan 1/6. Kalau peluang komplement A itu berapa? Silakan, siapa yang mau jawab? Kalau PA-nya itu 1/6, P komplement A-nya itu berapa? Izin, Bu. Ya, silakan Eni. 5/6 bukan, Bu? Iya, benar sekali. Jadi seperti itu ya. Ketika peluang A ditambahkan peluang komplement A, itu dia sama dengan 1. Jadi, kalau peluang A-nya itu 1/6, maka peluang dari komplement A itu adalah sebesar 1 dikurangi 1/6, jadinya 5/6. Oke, saya lanjutkan. Ini ada lagi aturan pembulatan. Jadi hampir setiap indikator itu punya aturan pembulatan yang berbeda. Jadi nanti tolong dipelajari yang mana dibulatkan sampai 2 desimal, yang mana dibulatkan 1 desimal lebihnya dari angka awal, yang mana harus bilangan bulat, yang mana harus dibulatkan ke atas, yang mana yang harus dibulatkan ke bawah. Nah, untuk peluang sendiri, biasanya dia akan dibulatkan sampai 3 desimal. Final decimal result to 3 significant digit. Jadi nanti dibulatkannya 3 desimal saja. Kemudian dia biasanya ditulis dalam bentuk desimal, bukan dalam bentuk pecahan yang isinya per. Dia lebih cenderung ditulis meskipun 0,5 dan setengah itu sama, tetapi untuk probabilitas lebih umum ditulis PA sama dengan 0,5, bukan PA sama dengan 1/2, tapi PA sama dengan 0,5. Seperti itu ya, tolong diingat-ingat. Kemudian kita akan belajar tentang odds. Sebenarnya odds ini mirip-mirip seperti yang tadi, seperti kita belajar tentang PA dan P komplement A. Tetapi perlu diperhatikan bahwa kalau di peluang biasa kan kita jumlah kejadian A dibagi dengan total. Tapi kalau kita belajar odds itu mencerminkan sesuatu dibagi dengan komplemennya. Sesuatu dibagi dengan komplemennya. Dan perhatikan urutannya, siapa yang dibagi siapa. Kalau di actual odds against event A, kalau di sana ada against, atau dia lebih cenderung ngomongin yang bukan A, maka rasionya adalah PA per P bukan A. Tapi kalau sebaliknya, the actual odds in favor of event A, kita mau mengukur si A-nya, bukan yang against A, tapi yang memfavoritkan A, itu odds-nya berapa, maka itu P A komplement dibagi dengan PA. Ini cuma untuk pengetahuan saja, jadi saya tidak akan membahasnya lebih lanjut. Sekarang kita masuk ke additional rule di peluang ini. Additional rule atau hukum penggabungan, mungkin kalian waktu SMA sudah belajar PA union PB. Lambangnya itu U. PA bentuknya mirip seperti U, dibacanya union.
PA union B. Berarti peluang A atau B. Peluang A terjadi atau B terjadi. Nah, ketika kita menemukan pertanyaan peluang A terjadi atau B terjadi, maka kita akan menjumlahkan peluang terjadinya A ditambah peluang terjadinya B. Seperti itu. Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita akan menjumlahkan peluang-peluang. Kita akan mulai dari compound event. Tadi sudah dijelaskan oleh Dwi. Dwi atau Dea tadi yang menjelaskan, saya juga lupa. Tapi antara dua orang itu tadi sudah menjelaskan compound event. Compound event itu adalah any event combining two or more simple events. Jadi dia tidak satu tetapi dua atau lebih, bisa lebih ya. P, A, or B, or C, itu bisa. Tidak terbatas cuman P, A, or B saja, tetapi bisa P, or B, P, A, or B, or C, seperti itu. Tetapi, ya. Maaf Bu, Ya. izin, Iya. ini di-record nggak ya Bu? Oh iya, saya record, saya lupa record, bentar. Tunggu, saya record. Iya. Oh ya, Vienna, nanti ingetin saya share linknya ya. Seperti minggu lalu, saya lupa udah share link atau belum. Nanti tolong ingetin saya share recordnya ya. Wait. Iya Bu. Wait, saya mulai recordnya ya. Sorry, saya lupa. Oke, saya mulai ya. Oke, ini sudah ke record. Nah, ketika kita menambahkan jumlah peluang terjadinya A, atau peluang terjadinya B, atau peluang terjadinya C, kita harus pastikan bahwa setiap event atau setiap simple event yang ada di sana itu tidak boleh dihitung lebih dari sekali. Sehingga apabila terdapat irisan atau A dan B juga terjadi, A dan B terjadi sekaligus, maka harus dikurangkan agar tidak terjadi double counting. Ini adalah aturan umum bagaimana menghitung compound event dengan menggunakan additional rule. PA or B itu sama dengan PA ditambah PB dikurangi P, A, dan B. Di mana setiap PA dan PB ini mendenotasikan kejadian A dan B seperti itu. Kemudian ini penjelasannya juga sama. Nah, biasanya kita menggunakan nanti diagram Venn, tapi saya mau menjelaskan dulu contoh secara lengkapnya, baru nanti kita latihan soal. Kemudian setelah compound event, kita kenal dengan, ada juga yang dikenal dengan disjoint atau mutually exclusive. Kalau di compound event tadi, kejadian A dan kejadian B, itu kadang-kadang bisa terjadi secara bersamaan. Tetapi kalau sifatnya itu disjoint, maka PA and B atau irisan A dan B itu nilainya akan sama dengan 0 atau tidak ada. Tidak ada peluang kejadian A dan B itu terjadi secara bersamaan. Seperti itu. Contoh yang sudah kita bahas tadi, misalnya kejadian komplement. Ketika A terjadi, maka kejadian bukan A itu tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Nah, PA dan P komplement A ini disebut dengan kejadian yang disjoint. Ini aturan dari complementary event atau aturan dari additional rule pada peluang.
PA ditambah P komplement A itu sama dengan 1, sudah kita contohkan juga tadi, sehingga untuk menghitung P komplement A dan PA itu tinggal 1 dikurangi pasangannya. Kalau mencari komplement A tinggal dikurangin A, kalau mencari PA tinggal dikurangi P komplement A, seperti itu. Ini sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Salma. Untuk yang rare event rule tadi, terkait probabilitas yang apa? Sorry, Salma. Izin bertanya. Iya, silakan Salma. Jelas tidak, Ibu? Oh ya. Untuk yang rare event rule tadi terkait probabilitas yang extremely small, kita tahu probabilitas itu diantaranya 1 sampai 0 kan, Bu? Iya. Nah, untuk kisaran extremely small itu probabilitasnya di angka berapa, Ibu? Biasanya orang menggunakan batas 5%. Berarti gimana, Bu? Berarti gini, suatu kejadian, ini cuma asumsi, tidak untuk dipraktekkan, tetapi kalau kita nantinya yang rare event rule ini tidak digunakan di probabilitas, tapi nanti kita akan mempergunakannya ketika kita sudah belajar inferensial statistik. Kita nanti ketika belajar inferensial statistik, kita akan belajar kapan suatu hipotesis diterima dan kapan suatu hipotesis ditolak. Nah, pada saat itu kita juga mempergunakan peluang. Peluang dia ditolak kalau dia di bawah 5%. Nanti ada aturan seperti itu. Peluang dia ditolak apabila probabilitas tersebut masuk ke dalam rare event rule. Nah, yang dimaksud dari rare event adalah apabila kejadian tersebut mempunyai peluang yang sangat kecil. Peluang yang sangat kecil yang biasanya dipergunakan sebagai batas itu adalah bila peluangnya itu di bawah 5%. Itu kaidah umumnya. Tetapi untuk beberapa penelitian yang lebih spesifik atau yang memerlukan ketelitian lebih besar, yang dimaksud sebagai rare event rule apabila dia peluangnya itu di bawah 1%. Seperti itu, Salma. Oh ya, baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Salma. Ada pertanyaan lagi? Ada? Kalau tidak, saya akan melanjutkan ke multiplication rule. Multiplication rule ini akan kita terapkan apabila ada 2 kejadian yang terjadi di berurutan. Misalnya gini, berapa dua kejadian atau lebih yang terjadi berurutan. Misalnya gini, ketika dilakukan pelemparan 3 kali, anggaplah 3 kali. 3 kali pelemparan koin, berapakah peluang pelemparan koin pertama muncul gambar, kedua muncul angka, dan ketiga muncul gambar lagi. Nah, ketika ada persoalan seperti itu, maka dipergunakan nanti konsep multiplication rule, seperti itu. Ini simbolnya, kalau yang tadi kita menggunakan union atau or, kalau yang di multiplication kita menggunakan simbol n yang bentuknya n, atau kita menggunakan simbol inverted U, atau dia bentuknya seperti n kecil. Itu adalah simbol dari perkalian. Nah, biasanya ketika kita menghitung perkalian dari probabilitas-probabilitas ini, kita akan menggunakan tree diagrams atau diagram pohon. Contohnya seperti ini.
Misalnya kejadian pertama true or false, nanti true itu punya anak kejadian lagi, yang false juga punya anak kejadian lagi. Jadinya nanti yang sample space-nya itu adalah yang paling pojok ini. Yang paling pojok ini yang akan jadi sample space. Nah, ini nanti yang akan jadi sample space-nya. Bukan cuma true dan false yang di sini, atau yang di sini saja, bukan seperti itu. Tetapi yang di pojok sini yang nanti akan jadi sample space-nya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini conditional probability, nanti kita juga akan menggunakan tree diagrams. Simbol dari conditional probability ini P, B garis besar A, itu artinya peluang terjadinya B ketika A sudah terjadi. Peluang terjadinya B ketika A sudah terjadi, atau dalam bahasa aslinya ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, peluang terjadinya B dengan syarat terjadinya A. Peluang terjadinya B dengan syarat terjadinya A, atau peluang terjadinya B dengan syarat A telah terjadi, seperti itu. Kemudian ada juga ketika kita memiliki dua atau lebih kejadian, ada yang disebut kejadian independen dan ada yang disebut kejadian independen. Dua buah kejadian dikatakan independen apabila peluang terjadinya suatu kejadian tidak dipengaruhi atau tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian lain. Tetapi apabila mereka saling mempengaruhi, maka kejadian itu disebut dengan dependent. Misalnya seperti ini. Kita punya masing-masing, misalnya dalam suatu kotak, saya punya 30 buah kelereng. Ada yang disebut dengan kelereng kristal, ada yang disebut dengan kelereng biasa, misalnya seperti itu. Ada 15 kelereng kristal dan 15 kelereng biasa. Nah, kemudian ketika masing-masing dari kelereng kristal ini, misalnya kelereng kristal terdiri dari 5 merah, 5 kuning, 5 hijau. Begitu juga dengan kelereng biasa, 5 merah, 5 kuning, 5 hijau. Ketika saya mengambil kelereng, misalnya kelereng hijau biasa, itu tidak akan mempengaruhi peluang terambilnya misalnya kelereng kristal berwarna hijau. Itu independen kalau dia tidak saling mempengaruhi. Tetapi contoh yang dependen misalnya seperti ini. Berapa peluang saya membawa payung ketika hujan? Itu adalah kejadian dependen karena biasanya orang di musim hujan dia akan cenderung membawa payung dibandingkan dengan bila tidak sedang hujan, seperti itu. Nah, ini tentang dependent event yang sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah aturan umum dari multiplication rule. Aturan umum dari multiplication rule, P, A, N, B itu sama dengan PA dikalikan dengan P, B dengan syarat A, seperti itu. Nah, apabila A dan B ini independen, maka nilai P, B dengan syarat ini, dengan syarat A ini nilainya akan sama dengan PB. Jadi karena ada atau tidak A tidak mempengaruhi B, maka di independent event PANB itu sama dengan PA dikalikan dengan PB, seperti itu.
ini ada intuitive multiplication rule, saya tidak akan bahas. Nah, ini adalah kapan rumus multiplication rule yang mana yang dipakai. Misalnya gini, P, A, dan B itu multiplication rule. Kita akan bertanya apakah A dan B ini independen atau tidak. Kalau P, A, dan B ini independen, maka P, A, and B adalah perkalian dari PA dikali dengan PB. Tetapi kalau dia tidak independen, maka rumusnya akan jadi PA kali PB dengan syarat A. Seperti itu. Oke, ini saya skip. Ini saya skip juga. Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ada pertanyaan sebelum kita ke materi selanjutnya? Ada? Oke, kalau tidak ada, kita break dulu sekitar 10 menit. Kita kembali di 8.33 ya. Nanti kalau balik, sudah balik semua ya? Bentar. Screen saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, bagus. Jadi sekarang meskipun slide yang saya share itu banyak, tetapi yang kita akan diskusikan hari ini kita akan berdiskusi sesuai dengan RPS. RPS-nya adalah perkenalan tentang peluang tadi sudah, kemudian aturan dasar peluang yang 0 sampai 1, komplement dan sebagainya, peluang biasa, peluang bersyarat, dan pengenalan faktorial, permutasi, dan kombinasi. Nah, tadi kita sudah berbahas tentang peluang biasa, kemudian kita sudah singgung peluang bersyarat dan tree diagrams. Nanti tentunya itu akan lebih clear ketika kita menjelaskannya dengan contoh soal. Jadi nanti contoh soalnya akan saya taruh di belakang sekalian, biar nanti kita ngitungnya sekalian saja. Sekarang kita akan lanjutkan dulu ke permutasi dan kombinasi. Seperti yang telah dijelaskan di awal oleh teman-teman, bahwa bedanya permutasi dan kombinasi itu adalah permutasi memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Nah, ketika kita belajar menghitung permutasi dan kombinasi dari suatu kejadian, tentu kita dihadapkan dengan rumus permutasi dan kombinasi. Rumus permutasi dan kombinasi ini dia menggunakan yang namanya faktorial. Nah, faktorial ini nanti kita akan pelajari seperti apa. Nah, sekarang ketika kita menghitung berapa sih peluang kejadian atau berapa sih kombinasi yang mungkin, kita akan belajar dengan mempergunakan rumus-rumus yang mempergunakan faktorial. Faktorial itu dia menggambarkan perkalian dengan dimulai dari dirinya sendiri sampai dengan angka 1. Itu adalah faktorial. Misalnya 4 faktorial itu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Dengan mempergunakan aturan tertentu, kita mungkin bingung 0 faktorial itu berapa? 0 faktorial sesuai dengan kesepakatan itu 0 faktorial itu sama dengan 1. Sedangkan angka minus itu tidak mempunyai faktorial. Faktorial itu cuma ada sampai 0 saja. 0 faktorial itu bulatnya 1. Kemudian kita akan belajar tentang permutasi. Permutasi itu menggambarkan jumlah kejadian yang mungkin terjadi apabila kita memilih sejumlah sesuatu dari jumlah sesuatu lain yang tersedia. Misalnya kita akan memilih 3 kelereng dari 10 kelereng yang tersedia, di mana satu sama lain kelerengnya itu berbeda. Terdapat
and different items available. Misalnya di sini ada 10 item yang tersedia, 10 ke 10, 10-nya ini beda. Kemudian kita akan memilih sejumlah R item, misalnya R-nya itu ada 3. Dari 10 kita akan pilih 3. Nah, kalau permutasi, dia akan memperhatikan urutan. Jadi, kalau kita mengambil A, B, dan C, itu akan berbeda dengan ketika kita mengambil C, B, dan A. Seperti itu. Nah, kalian di SMA juga mungkin sudah belajar tentang permutasi ini. Rumus permutasi adalah N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Kemudian, kalau ada sejumlah item yang identik, yang tidak bisa dibedakan, tentu saja ada dipergunakan pembagi tambahan. Misalnya, itu ada berapa item identik, nanti ada pembaginya lagi, seperti itu. Kemudian apabila di permutasi tadi kita memperhatikan urutan, di kombinasi kita tidak memperhatikan urutan. Rumusnya tinggal rumus permutasi tadi, dibagi lagi dengan R faktorial, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Materinya cuma segitu saja. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke latihan soal. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke latihan soal. Sebentar, saya buka dulu soal. Sebentar ya. Layar saya sudah terlihat? Sudah. Nah, ini kita akan belajar menggunakan contoh soal dadu. Karena dadu ini sering sekali dipakai contoh soal di peluang-peluang. Nah, dadu itu kan matanya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita melempar 2 buah dadu secara bersamaan. Ternyata kita tahu bahwa kita diberitahu oleh si pengocok dadu, oh jumlah mata dadu yang muncul ini kurang dari 4. Kemudian orang masang taruhan, oh kurang dari 4. Kurang dari 4 berarti peluangnya berapa sih? Jumlah mata dadu pertama itu sama dengan 1. Maka apa yang harus dilakukan? Coba hitung dulu ya, karena kan ini sebenarnya review. Di SMA sudah dapat peluang, jadi ini sifatnya cuma review. Saya bacakan ulang soalnya. 2 dadu setimbang dilempar bersamaan. Jika jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4, hitunglah peluang bahwa mata dadu pertama sama dengan 1. Ini peluang termasuk contoh soal peluang bersyarat. Silakan, waktunya 10 menit deh. Silakan dihitung dulu ya. Sudah dicatat kan soalnya?
Sudah dicatat ya soalnya, silakan hitung dulu. Ada yang sudah selesai? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Fadila. Sebentar. Peluangnya 2/36. Sorry, barusan ada mobil lewat jadi nggak terdengar. Berapa? 2/36. 2/36. Oke, ada yang mau yang lain yang nyoba? Silakan coba lagi ya, Fadila. Itu jangan lupa, itu peluang bersyarat. Ayo, yang lain mau nyoba? Ya, Vi. 1/4 bukan, Bu? Diva, berapa? 1/4 bukan? Bukan. Ayo, ada yang mau coba lagi? Bu, izin menjawab. Iya. Berapa? 2/3. Iya, benar sekali, Faza. 2/3. Faza? Iya, Bu. Coret-coretnya di kertas atau di Excel atau di Word? Di kertas. Oke, di kertas. Bisa, kalau di kertas repot ya. Oke, nggak jadi deh. Saya aja yang share jawabannya, caranya kalau begitu. Oke, yang lain sudah ada yang dapat 2/3 seperti Faza? Kalau belum, ini saya share saja. Nanti saya juga akan share ini ke Vienna ya, untuk dibagikan. Sebentar. Saya akan jelaskan dulu. Layarnya sudah terlihat? Layar saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, ini. A itu kejadian muncul jumlah mata dadu kurang dari 4. Mata dadu kurang dari 4 bisa 11, bisa 12, bisa 21. Nah, jadi mata dadu yang kurang dari 4 itu 3,
per 36. 36 itu kan kalau dua buah mata dadu dilempar bersamaan, maka sampel space-nya itu kan ada 36. Maka itu 3 per 36. Kemudian kalau dua buah kemudian peluang munculnya mata dadu pertama sama dengan 1 itu kan bisa 1-1, bisa 1-2. Maka P, A, dan B itu 2 per 36 dibagi dengan 3 per 36. Dapatnya 2 per 3. Seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang B itu maksudnya gimana ya, Mbak? Yang kejadian muncul mata dadu pertama sama dengan 1 itu. Ya, soalnya itu kan gini. Dua mata dadu setimbang, artinya sama berat di setiap sisinya, dilempar bersamaan. Jika jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4, ini PA. PA, hitunglah peluang bahwa mata dadu pertama sama dengan 1. Nah, dari sini, ini kan yang saya garisin ini, yang ditunjuk ini, PA, kejadian muncul mata dadu kurang dari 4, dia kan mungkin 3 kali. Bisa mata dadu pertama 1, mata dadu kedua 1, atau mata dadu pertama 1, mata dadu kedua 3, atau mata dadu pertama 2, mata dadu kedua 1. Itu kan jumlahnya kurang dari 3 kan? Nah, kemudian dari ini, kemudian jumlah pertanyaannya adalah kejadian muncul mata dadu pertama sama dengan 1. Berarti kan yang depannya 1. Ini depannya 1, ini depannya 1. Maka jadi peluang munculnya itu adalah 2 dari 3 kan? 2 dari 3. Berarti peluangnya adalah 2 per 3. Atau kalau yang lebih gampangnya adalah PA dan B itu adalah 2 per 36. 1-1 dan 1-2. Karena total sampel space-nya itu kan 36. Maka PA dengan syarat B jadinya 2 per 36 dibagi dengan 3 per 36. Jadinya 2 per 3. Seperti itu. Sampai sini jelas? Atau masih ada yang perlu dipertanyakan? Oke ya. Ya, silakan Samuel. Kan itu tadi kita dapat data pertama itu pokoknya jumlah kurang dari 4. Ya. Berarti maksimal di 3, kita langsung ambil aja boleh nggak, Bu? Ambil yang jumlahnya 3, terus habis itu gimana cara jelasinnya? Bukan yang jumlahnya 3, tapi yang kurang dari 4. Bisa 3, bisa 2 kan? Oh, benar. Iya kan? Iya. Ya, jumlahnya, iya. Terus habis itu, jadi kita nggak perlu pakai itu lagi, Bu. Yang 2 per 36 dibagi 3 per 36, kita langsung lihat aja. Boleh seperti itu. Kalau yang kita langsung ambil seperti yang Samuel contohkan, ambil yang jumlahnya 2 dan jumlahnya 3, terus lihat yang mata dadunya sama dengan yang mata dadu depannya sama dengan 1, itu bisa. Itu adalah cara yang intuitif, itu bisa dipakai. Terus yang kedua, kalau mau pakai 2 per 36, 3 per 36, itu juga bisa. Karena hasilnya dua-duanya sama. Dan sebenarnya itu sama. Yang kita lakukan dengan mengambil 3, kemudian mengambil yang depannya 1, itu sama dengan penghitungan yang 2 per 36 per 3 per 36 tadi. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Samuel. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya akan lanjut ke soal kedua ya. Baik. Ya. Bentar ya. Soal yang kedua sudah terlihat? Soal yang kedua sudah terlihat? Sudah. Oh ya, sebelum saya lupa, tunggu. Boleh minta tolong dinyalakan dulu kameranya?
Saya minta tolong dinyalakan dulu kameranya buat bukti kuliah kita hari ini. Oke, terima kasih. Silakan matikan kameranya. Saya akan share lagi yang soal tadi itu. Oke, silakan dikerjakan dulu soalnya. Mungkin 5 menit cukup kali ya. Izin menjawab, Bu. Ya, siapa? Ya, silakan Rumiris. 1/2 atau 0,5. Berapa? Sorry. Di tempat saya lagi agak bising. Berapa? 1/2, Bu. Setengah. Coba kita lihat dulu. Bentar. Iya, Rumiris tadi orak-oreknya itu di kertas atau di Excel? Di kertas, Bu. Oke. Nah, ya benar sekali hasilnya adalah setengah. Saya akan share dulu. Wait, kenapa saya mati share tadi?
Nah, ini cara penghitungannya sepintas saja. Soalnya itu tadi adalah sebuah perusahaan berencana memilih karyawannya untuk mengikuti pelatihan. Ada 5 calon pria, 3 dari personalia, 2 dari EDP, dan 3 calon wanita, 1 dari personalia, dan 2 dari EDP. Hitunglah peluang yang terpilih mengikuti pelatihan adalah pria dengan syarat dari bagian EDP. Pria dari bagian EDP. Ini, misalkan A adalah total kejadian mengikuti pelatihan EDP. Di EDP terdapat 2 pria dan 2 wanita. Kemudian peluang terpilihnya pria adalah 1/2, seperti itu. Pertanyaannya itu tadi adalah peluang yang dipilih mengikuti pelatihan adalah pria dengan syarat dari EDP. Pria dengan syarat dari EDP itu adalah pria itu peluangnya berapa, kemudian dari EDP itu peluangnya berapa. Atau lebih simpelnya kita cari yang dari EDP, kemudian kita pilih dari pria, itu juga sama. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Iya, silakan, Vi. Agak off topic, kalau misalnya buat ujian gitu, untuk jawabnya harus pakai rumus kayak gitu atau enggak ya, Bu? Kabarnya kemarin waktu rapat dosen awal tahun, katanya nanti soal ujian statistik itu pilihan ganda. Nggak pakai cara, Bu? Kemungkinan tidak, karena pilihan ganda, biar nanti kita lebih gampang prosesnya. Saya belum tahu itu prosesnya tetap submitnya itu pakai kertas atau dengan menggunakan sejenis Google Form. Tapi yang pasti nanti itu pilihan ganda. Oh ya, kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lain? Sebentar, saya akan mencarikan dulu rumus permutasi dan kombinasi. Kalian silakan review-review soal tadi dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan dulu. Saya akan buka dulu soal permutasi dan kombinasi. Tunggu sebentar ya.
Layar saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, silakan kerjakan 2 soal itu dulu. Cepat kok ini, paling juga 5 menit kalian selesai. Sudah? Saya akan tunjuk random atau volunteer yang nomor 1. Izin menjawab, Bu. Siapa? Sebentar. Ya, silakan. Yang nomor 1 itu ada 12 susunan alternatif, Bu. Ya, 12 susunan alternatif. Oke. Peluang A jadi ketua? Peluangnya itu 1/4, Bu. 1/4. Oke, good. Terima kasih. Kemudian soal yang kedua. Dalam sebuah ujian, seorang mahasiswa diwajibkan mengerjakan 5 soal dari 8 soal yang tersedia. Tentukan
banyaknya pilihan jenis soal yang mungkin dikerjakan. Yang nomor 2 siapa? Ilham? Ya, Bu. Ya, silakan. Yang A jawabannya 56, Bu. Berapa? 56. 56. Caranya gimana? Itu kan ada 8 soal, Bu. Kita pakai rumus kombinasi, Bu. Jadi ya, pakai rumus kombinasi. Ya. Apa sih tadi namanya? Ini 8. Ya. 8 faktorial. Ya, 8 faktorial dibagi 8 min 5. 5 itu kan soal yang wajib dikerjakan. Faktorial dikalikan 5 faktorial. Jadi tinggal kita hitung hasilnya 56. Iya, oke. Terima kasih Ilham. Terus yang soal nomor B-nya itu adalah banyaknya jenis pilihan soal yang mungkin dikerjakan jika nomor 6 dan 7 wajib dikerjakan. Ya, siapa yang mau jawab? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan, Vi. Jadi jawabannya 20. Caranya? Kan itu 2 soal udah wajib dikerjakan. Ya. Jadi tinggal ada 6 soal tersedia dan harus memilih 3 soal. Jadi pakai yang kombinasi 6 faktorial dibagi 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Jadinya 20. Oke, terima kasih, Vi. Oke, yang nomor 2 sudah. Yang nomor 3 ada yang sudah mengerjakan? Yang nomor 3? Silahkan dikerjakan dulu atau saya random tunjuk. Dalam sebuah kotak terdiri dari 7 bola merah dan 5 bola kuning. Dalam kotak itu, ini kotak harusnya ya. Dalam kotak itu diambil 3 bola sekaligus. Peluang terambil sekurang-kurangnya 1 bola putih adalah sekurang-kurangnya 1 bola putih. Izin menjawab. Ya, silakan. Jawabannya 185/220 bukan? Berapa? Disederhanakan dulu. Oh, bentar. 37/44, Bu? Ya, benar sekali. Oke ya. Kalau peluang saya kira tidak ada masalah. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan,
saya cukupkan kuliah hari ini sampai di sini. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan post di Classroom bisa, japri ke saya lewat email maupun WhatsApp juga bisa. Untuk soal latihan hari ini mungkin saya akan post nanti sore atau besok sore sehingga barengan dengan kelas sebelah soal latihannya. Kemudian, oh ya Vi, nanti kalau sampai besok belum ada soal, tolong ingetin saya ya, Vi. Iya, Bu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh iya, kalau misalnya di antara kalian ada yang mempunyai kendala ketika mengerjakan tugas, silahkan langsung hubungi saya ya. Kemudian, baik itu karena kendala internet maupun kendala laptop ataupun kendala lainnya, nanti tolong dikabari ke saya. Ada yang mau bertanya dulu sebelum saya akhiri? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Ilham. Untuk soal yang nomor 3 tadi itu boleh ada pembahasannya nggak, Bu? Saya soal nomor kurang tahu. Yang nomor terakhir tadi, Bu. Yang 7 bola merah itu? Iya, Bu. Oke, nanti saya akan kirim soal-soal yang dari tadi itu nanti ke Vienna ya. Nanti akan saya kirimkan ke Vienna beserta pembahasannya. Baik, Bu. Oke, ada lagi? Ibu, maaf, saya ya, Nabila. Mau bilang tadi saya telat masuk, Bu, karena koneksi itu gimana, Bu? Oh iya, nggak apa-apa, udah saya absen kok. Ya, terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.